Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir channel kami dan juga terima kasih sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar permasalahan masih tentang gangguan saraf ataupun iritasi saraf dari tulang belakang. Jadi yang akan kami bahas pada video kali ini mengenai Bragad test. Bragad test ini diperuntukkan untuk memeriksa ataupun juga mencek ya bagaimana kondisi dari penderita yang kita curigai memiliki gangguan saraf, di mana saraf yang memiliki gangguan tersebut ya, memiliki ciri-ciri, contohnya bisa menjalar sampai ke tungkai, berupa contohnya seperti ada tercucuk-cucuk jarum, kemudian juga bisa seperti kebas dan juga seperti panas atau dingin dan juga sering kram. Oke, jadi kita boleh memposisikan penderita ataupun orang yang akan kita periksa dalam posisi terlentang. Jadi Bragad test ini seperti lasek ya, kurang lebih kita mengangkat kakinya, tapi ada gerakan tambahan nantinya yang akan kita tambahin nanti. Yang pertama kita boleh mengangkat kakinya. Jadi kita mengangkat kakinya boleh sampai 60 derajat. Nah, tetapi biasanya kita mengangkat kaki ini tidak sampai atas seperti ini ya, kurang lebih 60 derajat. Dengan catatan bahwasanya penderita tidak ada merasakan nyeri pada posisi semaksimal mungkin ini. Jadi kita angkat yang jauh tetapi tidak ada rasa nyeri. Oke, ada rasa nyeri sampai sini ya. Jadi kita pertahankan posisi seperti ini. Kemudian secara pasif kita menarik pergelangan kakinya secara ekstrim. Nah, kemudian kita menanyakan, ada nyeri nggak pada saat ditarik itu? Ada sedikit Di bagian mana? di bagian betis. Nah, jadi untuk teman-teman apabila kita melakukan gerakan seperti itu, apabila ada terasa nyeri di bagian betis ataupun di bagian paha belakang, itu mungkin bukan dari sarafnya, melainkan itu indikasi dari, kalau contohnya di paha belakang itu mungkin indikasi adanya pemendekan dari bagian otot belakang ataupun juga kurang fleksibilitas otot belakang, otot paha belakangnya atau hamstringnya. Nah, kalau apabila di betis ada terasa nyeri, kemungkinan itu adalah pemendekan otot betis juga ataupun juga kurang fleksibilitas. Nah, tetapi apabila terhadap orang yang memiliki varises ataupun mungkin ada gangguan di bagian betis, itu bisa juga kita kaitkan dengan adanya seperti penyakit-penyakit lain seperti trombosis ataupun juga tromboplegitis. Oke, jadi untuk teman-teman biasanya pada saat kita mengangkat kaki dan juga menarik pergelangan kaki seperti tadi akan terasa seperti nyeri, nyeri yang menjalar, kemudian ada kebas-kebas bisa juga terjadi. Kemudian berikutnya bisa seperti terasa panas pada saat dilakukan seperti itu. Tetapi apabila hanya tertarik di bagian paha belakang dan betis, itu bukan tes yang positif. Nah, apabila tesnya sudah positif, apa sih yang boleh kita kerjakan? Yang boleh kita kerjakan atau kita lakukan salah satunya itu untuk latihan di rumah, boleh kita lakukan mengangkat kaki. Jadi boleh kita lakukan mengangkat kedua-duanya ataupun apabila tidak kuat boleh mengangkat satu persatu. Yuk, sekali dua. Nah, kita lakukan 10-15 kali pengulangan. Apabila kita sudah mampu, boleh ditambah lagi menjadi 20 ya kurang lebih. Apabila tidak mampu mengangkat sekaligus seperti ini, boleh diangkat hanya menggunakan satu kaki saja. Oke. Kemudian yang boleh kita lakukan setelah melakukan latihan seperti itu, kita boleh melakukan latihan peregangan. Jadi kita memerlukan ada media ya, media kita membutuhkan kain. Jadi apabila ada handuk ataupun juga kain yang panjang, boleh kita kaitkan di bagian telapak kaki kita seperti ini. Kemudian tangan kita menarik. Nah, jadi ini untuk menambah ataupun juga mengulur fleksibilitas dari otot. Dengan catatan lutut tidak boleh ditekuk seperti ini. Pada saat menarik harus diluruskan. Nah, apabila sudah lurus, kita menarik pelan-pelan ke arah atas sampai maksimal. Apabila sudah ditahan 10-15 detik, kita boleh menurunkan pelan-pelan, kemudian menarik lagi dan menambah lebih jauh. Iya. Diulangi 2-3 kali antara kaki kanan dan kiri. Oke. Nah, untuk latihan lain apabila kita sudah melakukan latihan ini, kita boleh melakukan latihan menggerakkan pergelangan kaki kita pada saat ditarik. Jadi pada saat ditarik seperti ini, kita melakukan gerakan menarik dan mendorong. Yuk, boleh dicontohkan. Ya.
Nah, ini boleh dilakukan sebanyak 15-20 kali. Nah, apabila sudah dilakukan latihan seperti ini, diulangi 2-3 kali, boleh dilakukan lagi peregangan untuk paha belakangnya seperti tadi. Diulangi 2-3 kali juga. Oke, jadi untuk teman-teman itu ialah beberapa yang bisa kami tampilkan atau kami sampaikan kepada teman-teman, mulai dari pemeriksaan dan juga latihan. Untuk saran dan edukasi seperti biasa disampaikan oleh teman saya. Nah, untuk sakit ini, kasus ini kan yang harus dilakukan itu seperti yang kami praktekkan tadi. Kalau dilakukan 3 kali dalam 1 hari, dalam beberapa minggu, dan lakukanlah misalnya baru-baru terjadi itu langsung dilakukan stretching ya, untuk tujuannya untuk mengurangi nyeri gitu. Dan yang harus dihindari itu angkat-angkat berat dan koreksi postur. Baru kalau mau bangun dari tempat tidur itu, nah ini yang sering terjadi pada orang yang mengalami sakit ini. Dia selalu kalau misalnya bangun pagi itu langsung badannya langsung tegak, langsung posisi dulu. Sebenarnya itu salah. Iya, itu salah. Itu salah. Harusnya pasien itu miring dulu ke kiri atau ke kanan, lalu kakinya diturunkan perlahan-lahan, baru tangan menolak badan ini supaya langsung posisi duduk. Oh, berarti kayak gini ya, miring dulu, Iya. baru kemudian tolak pelan-pelan, baru duduk gini. Iya, begitulah latihannya untuk yang harus dilakukan gitu. Jika masalah sakit ini berulang-ulang dan tidak ada perubahan setelah dilakukan hal yang kami sebutkan tadi, coba kunjungi dokter untuk konsultasi ataupun ke klinik fisioterapi terdekat agar dilakukan penanganan lebih lanjut gitu, agar tidak terjadi peradangan atau komplikasi lainnya masalah sakit ini. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman, mulai dari penjelasannya tadi ya, mulai dari penjelasan pemeriksaan, kemudian penjelasan tentang latihan dan juga saran edukasi. Jadi untuk teman-teman apabila nyerinya tidak berkunjung reda atau justru malah semakin memburuk, untuk teman-teman sebaiknya segera membawa ataupun juga memeriksakan diri ya ke rumah sakit atau ke klinik fisioterapi terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi. Jadi sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam fisioterapi.